stasiun kardiovaskuler. Sekali lagi, Anda harus memanage waktu. Artinya Anda cuma 15 menit atau efektif 13 menit. Bagaimana cara manage waktu? Anda membaca soal yang lain. Kalau tidak ditanyakan, tidak usah dikerjakan. Misalnya contoh, lakukan pemeriksaan fisik pada pasien ini, langsung saja, tidak usah anamnesis. Tanpa anamnesis. Ya, tapi tetap tanya, misalnya ibu siapa namanya, rumah di mana, gitu, umur, itu wajib. Tapi tidak usah anamnesis misalnya, ya. Jadi tergantung, ya. Oke, jadi ini anamnesis dan fisik ya. Ibu siapa namanya? Ya nyaman nih. Ya kenapa Bu Menik sampai ke rumah sakit ini? Sesak dokter. Sesak mana kapan? Sudah 2 minggu nih dok. 2 minggu ya? Iya. Iya. Habis jalan jauh atau gimana? Iya Habis dok. kerja berat? Habis luar kota dok. Luar kota ya? Iya. Kemudian ibu sesak sampai di rumah bagaimana? Bisa istirahat Bu? Kalau malam itu sudah terbangun dok. Kenapa? Sesak dok. Sesak ya. Jadi Iya. bisa tidur tapi bangun ya, cepat bangun gitu Iya ya? cepet bangun. Iya. Berarti ibu pakai badan berapa mungkin? Kadang 3, kadang 2 dok. Oke. Jadi nggak bisa pada satu. Gak bisa dok. Iya. Kemudian kalau duduk enak ya rasanya Bu ya? Agak enak. Agak enak ya. Dok. Kemudian ibu bisa aktivitas ibu di rumah? Kalau ringan-ringan dok. Iya. Kalau berat gimana? Nggak bisa, dok. Nggak bisa. Sesak. Angkat sesak ya? Iya dok. Jalan cepat juga bisa. Iya sesak. Sesak juga ya. Naik tangga? Tergantung tangganya. Iya. Ukur enggak itu. Naik tangga tinggi gitu? Enggak bisa dok. Nggak bisa ya. Sesak ya Bu ya. Iya. Ibu kok sesak gini ya? Apa? Ada keluhan lain Bu? Kecuali sesak Bu? Perut saya ini loh dok. Perutnya? Kayak emang besar ya sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ya Bu ya? Iya. Sebelah kanan itu lokasinya liver ya Bu ya. Nanti saya lihat ya. Terus yang lain Bu? Mungkin ada apa? Ada bengkak kakinya? Kaki kalau buat jalan jauh dok. Kalau jalan jauh bengkak. Iya. Kalau istirahat Enak dok. enak. Iya. Ibu ada sakit apa sebelumnya? Dulu saya pernah ke rumah sakit itu divonis hipertensi sama kencing manis dok. Hipertensi kencing manis. Iya. Berarti ini yang penyebabnya itu mungkin Bu. Ibu minum obat rutin? Rutin dok. Iya. Terus habis kumat lagi. Enggak kontrol lagi. Enggak. Maaf ya Bu ya, hipertensi dan diabetes itu penyebab dan bisa sembuh kalau tidak minum obat yang rutin. Iya dok. Jadi mungkin komplikasinya dari situ ya. Ada keluarga Bu yang sakit seperti ini? Iya. Siapa? Ada ibu Ayah. dok. Dua-duanya Bu ya. Betul. Itu nasibnya cuma tidak enak ya. Iya dok. Iya. Kemudian Ibu dari keluarga, Ibu merokok? Maaf Bu. Tidak dok. Enggak ya. Siapa? Ada yang merokok dulu? Suami dok. Suami ya. Itu juga termasuk untuk gangguan jantung Ibu ya. Iya. Ibu ini saya akan melakukan pemeriksaan ya Ibu di tempat tidur ya. Maaf ya agak tidak nyaman Bu tapi tujuannya untuk meriksa Iya dok. penyakit Apa Ibu ya. dok? Oke ya, so ya. Jangan lupa untuk Cuci tangan. cuci tangan. Ya. Kemudian sekali lagi baca tugas. Anda kalau panik ya selalu baca tugas apa ya gitu loh. Jadi enggak bingung. Nah, tugasnya ternyata ada pemeriksaan fisik. Fisik meliputi apa? Ya. Tensi, vital sign dan general survey kan. Nah, berarti Anda mencari alat tensimeter. Di situ ada tensimeter. Ya, nggak usah diambil, nggak usah. Anda pasang yang baik. Sini pasangan manset, ya. Kemudian ambil satu scoop, pompa, diturunkan, tanyakan ke penguji, dok tensinya berapa, gitu ya. Kemudian titik nadi Anda meraba. Jangan satu jari ya, 2 atau 3 jari. Ini di bidang kardiovaskular, berarti Anda tanyakan 3 item untuk titik nadi. 1 frekuensinya, dok frekuensinya berapa? Dok reguler apa irregular? Dok amplitudenya bagaimana? Harus wajib. Ya, karena ini bisa menunjukkan Anda ada aritmia apa tidak, pasien shock apa tidak, gitu ya. Oke, kemudian respirasi, Anda harus melihat. Sebelumnya Anda boleh memasang dulu termometer, tapi jangan di luar ya, yang melanjang ya. Oh, gitu ya. Oke, tanyakan dok suhunya berapa, ya. Oke, kemudian respirasi Anda tidak hanya melihat tapi tempatkan telapak tangan Anda, tanyakan respirasinya berapa respirasinya. Kalau pasien sesak tentu ke arah frekuensi nafas cepat ya, bisa 28 bisa 30 kali per menit ya. Itu vital sign. Kemudian general survey.
Nah, lakukanlah supaya Anda tidak panik, tidak bingung dari atas sampai ke bawah jenazah survei. Berarti Anda harus melihat mata. Apa ini? Ya dok, ada anemi. Apakah terus? Kemudian apakah ada nafas cubit hidung? Kalau dia dyspnea pasti jawaban iya. Kemudian apakah cyanosis? Jangan langsung bawah dulu, langsung leher aja. Kenapa sulit? Langsung leher aja. Apakah terakhir di tengah? Boleh. Apakah ada tumor? Boleh. Kemudian bagaimana? Apakah ada distensi vena jugularis? Nah, gitu ya. Kemudian baru turun. Turun itu tangan misalnya Anda melihat apakah ada jari tabu, apakah ada cyanosis, gitu ya. Kemudian yang prekordial, karena ini kasusnya untuk jantung, ini lewati aja dulu, ya. Tapi langsung ke perut. Di perut apa yang dilihat? Ya seperti biasa, flat, ada karasites, Anda harus, apakah flat, supel dan sebagainya Anda tanyakan, ya. Kemudian Anda, nah ini apakah ada tanda-tanda asites? Oke, kemudian memeriksa hepat dan dia. Oke, dan buka sedikit gitu. Bu, tarik nafas, Bu. Loh. Ya, Anda tanyakan, apakah hepat teraba, Dok? Jadi berapa besar? Nah, ya, mungkin 2 atau 3 jari di bawah. Gitu. Terus tumpul apa? Permukaan rata harus dikejar, ya. Jadi pada pasien ada hebat menggali. Kemudian lian, Anda apa juga? Apakah teraba lian? Tidak, jawabnya. Sudah selesai. Auskultasi nggak usah, nanti aja. Ya, kemudian. Oke. Nah, kemudian saya tadi tanyakan apakah ada cyanosis, clogging finger, kemudian apakah ada udem. Nah, ada udem, ada kasusnya ada udem. Ya. Kemudian baru prekordial. Prekordial itu harus lengkap karena kasus jantung. Apa lengkapnya? Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Berarti Anda harus mengambil stetoskop. Tujuan stetoskop adalah untuk kasus jantung. 1, mencari suara jantung. 2, mencari suara tambahan. Oke. Itu untuk auskultasi. Pertama ini inspeksi. Ya, inspeksi Anda lihat di sini. Ya seperti biasa. Apakah ada bekas operasi, ada jejak dan sebagainya. Ya. Kemudian Anda melihat tidak ini naik turunnya prekordial. Tanyakan pada penguji. Prekordial, apakah naik turun, Dok, prekordial? Apakah ada prekordial HIV? Nah, gitu jawab pertanyaannya. Ya. Kemudian iktus. Anda tanyakan, apakah iktus cordis terlihat? Nah, gitu. Ya, pada kasus gagal jantung kiri, jawabannya mungkin bisa iya terlihat. Kalau terlihat, tanyakan di mana terlihatnya. Nah, gitu. Ya, apakah pada ICS 5, ICS 6, pada garis aksila anterior atau aksila media? Nah, tanyakan ya. Itu inspeksi, kemudian palpasi. Palpasi. Sama dengan tadi, apakah ada prekordial? Apakah teraba? Sekarang kan teraba. Apakah teraba prekordial HIV? Apakah teraba iktus cordis? Kalau ada, tanyakan. Satu lagi untuk palpasi, apakah teraba namanya THRILR? Trill. Kalau jawabnya ya, tangan satu harus meraba nadi. Tanyakan pada penguji. Para waktu tinggal 2 menit. Apakah trill sama dengan nadi apa tidak? Nah, gitu. Ya. Kalau jawabannya tidak sama, artinya trill diastolik. Semua trill itu patologi. Trill diastolik, gitu loh, ya. Inspeksi, palpasi, perkusi menentukan batas jantung. Berarti Anda harus meraba angus rubisi untuk menentukan ICS 2 dari lateral ke media. Jadi perkusi menentukan batas jantung bukan batas atas, batas bawah, lateral kanan kiri, tapi batas yang sesuai seperti buah mangga. Nah, jadi ICS 2 duk 3, 4, terus 5. Tanyakan batas
jantung kiri bagaimana? Kalau jawabnya batas jantung kiri ternyata paling jauh berada pada kanan, aksila anterior, berarti ada Pembesaran. Ya. Yang kanan pada umumnya berada di mid sternum di bawah ya. Dan auskultasi. Auskultasi mencari suara jantung dan suara tambahan. Berarti Anda harus meletakkan ini pada katup. Ya. Ya, tanyakan bagaimana S1, S2. Apakah ada suara patologisnya? Suara jantung patologis, S3, S4. Apakah ada gallop? Nah, itu tanya ya. Sekali lagi sini S1, S2 bagaimana? Apa ada S3, S4? Apakah ada gallop? Sini juga dengan sama, ya. Ya, kalau ada gallop berarti ada gagal jantung, ya kan? Kemudian itu suara jantung. Yang kedua mencari suara tambahan. Apa itu? Yang paling utama adalah murmur, bising. Tanyakan, apa ada bising? Ya. Bising. Kalau misalnya iya, Anda sekali lagi harus meraba. Tadi. Kalau tadi ada trail, berarti harus ada bising. Nanti. Kalau tidak ada trail, belum tentu ada bising. Ya, karena trail itu adalah bising derajat tinggi. Gitu. Ya, bising grade 3, grade 4, 5, 6. Nah, jadi kalau meraba terdengar bising, tanyakan bisingnya sama atau tidak. Anda tidak bisa tanya bisingnya sistol atau diastol, Dok. Tidak dijawab. Jadi ya. Jadi kalau sama sistol, tidak sama diastol. Oke. Jangan lupa di paru mencari ronki. Ya. Oke, kemudian ke ibu, ceritakan ke ibu, kemudian Anda memberikan advice sesuai dengan penyakitnya. Ya. Iya. Sampai oke. Ya. Apa pertanyaannya? Pokoknya tidak cukup. Enggak, pertanyaannya. Enggak ada. Anda menantang. Nah. Dokter ini nanya. Iya. Ayo udah, ya. Ya. Semua baca di tugas. Itu yang Iya. penting.